Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Fattah Purnomo, NIM T100170040. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang kuis struktur beton balok dan plat dengan dosen pengampu Bu Nur Khotimah. Langsung saja saya bacakan soalnya. Plat berukuran 3 meter x 6 meter dengan tebal 120 mm terjepit elastis pada keempat sisinya. Menahan beban hidup sebesar 4 kN per meter persegi, mutu beton FC 25 MPa dan baja tulangan FY 380 MPa. Berat beton 24 kN per meter kubik dan tersedia tulangan D10 dan D6. Di sini D-nya besar semua, berarti tulangan ulir. Termasuk plat satu arah atau dua arah. Di sini termasuk plat dua arah. Tadi di soal tersebut elastis pada keempat sisinya. Maka plat ditumbuk oleh 4 tumbuhan. Maka plat dapat menahan momen lentur dalam dua arah, yaitu arah IX dan arah IY. Selanjutnya kita hitung dan gambar penulangan plat tersebut. Yang pertama, kita menentukan beban mati berat plat dengan cara 0,12 kali 24. 0,12 ini didapat dari tebal plat dan 24 didapat dari berat beton, maka menghasilkan 2,88 kN per meter kubik. Kemudian beban per WU dengan kombinasi 1,2 kali beban mati plus 1,6 kali beban hidup, dimasukkan angkanya, ditemukan hasil 9,856 kN. Kemudian menentukan di sini kondisi tumpuan plat tersebut elastis dengan IY per IX sama dengan 2. Di sini IX harus kurang dari IY. Jadi nanti pasti IX itu angkanya lebih kecil dari IY, IY lebih besar dari IX. Dari tabel plat PPI diperoleh koefisien CLX sama dengan 62, CLY sama dengan 35, CTX 62, CTY 35. Kemudian kita menghitung momen perlu. Momen lapangan arah X, momen lapangan arah Y, momen tumbuhan arah X, momen tumbuhan arah Y. Dalam perhitungan ini hanya berbeda pada koefisiennya, yaitu disamakan CLX, CLY, CTX, CTY. Rumusnya 0,001 dikali C kali momen kali beban perlu dikali bentang X kuadrat. Dimasukkan angkanya, maka menghasilkan angka seperti ini. Kemudian kita menghitung penulangan pada arah bentang IX. Yang pertama, menghitung tulangan tumpuan. Karena tumpuan arah X, maka kita menggunakan momen tumpuan arah X. Tadi 5,4997 kN. Dan sebelumnya, kemudian kita menentukan DS sama dengan 20 plus D per 2, D nya 10 sama dengan 25 mm dan D sama dengan 120 min DS. DS nya 25, hasilnya 95 mm. Kemudian kita menghitung K dengan rumus MU per faktor reduksi kali B kali D kuadrat, dimasukkan angkanya. Di sini 0,9 faktor reduksinya 0,9, B nya per 1 meter karena plat dihitung per 1 meter. Kemudian D nya 95 dari hitungan tadi. Maka dapatkan hasil 0,677. Dan kita menentukan Kmax dengan rumus seperti ini ya. 382,5 kali beta 1 kali F aksen C 600 plus FY min 225 kali beta 1 dibagi 600 plus FY, dimasukkan angkanya. Di sini beta 1 0,85, ini tergantung FC. FC nya apabila FC 17 di antara 17 sampai 28 itu 0,85. Maka didapatkan Kmax 6,675. Kemudian K kurang dari Kmax, berarti oke. Lanjut dengan menentukan A dengan rumus 1 min 1 akar 1 min 2 kali K per 0,85 kali F aksen C. Dimasukkan angka-angkanya. K didapat dari hitungan sebelumnya. Kemudian FC nya 25, D nya 95 juga dari hitungan sebelumnya. Maka hasilnya 3,076 mm. Kemudian kita menentukan tulangan pokok. Tulangan pokok yaitu pertama kita menentukan tulangan perlu
luas tulangan perlu dengan cara 0,85 kali Fxnc kali A kali B per Fy. Dimasukkan angka-angkanya. Fxnc 25, A nya dari hitungan sebelumnya 3,076, kemudian B per 1 meter maka 1000 mm, Fy 380. Kita dapatkan hasil 172,013. Karena Fxnc kurang dari 31,36 maka jadi luas tulangan perlu juga dihitung dengan 1,4 per Fy kali B kali D. Dimasukkan angkanya menghasilkan 350 mm persegi. Dipilih yang terbesar dari kedua hitungan maka dipilih 350 mm persegi. Kemudian menghitung jarak tulangan. Jarak tulangan dihitung dengan cara seperempat kali pi kali d kuadrat kali s per SU. SU dari hitungan tadi, d nya 10 karena kita menemukan diameter tulangan 10, kemudian s itu plat dihitung per 1 meter maka 1000 mm, maka s dihasilkan 224,399 mm. S juga dihitung dengan cara 2 kali H yaitu tebal platnya 2 kali 120 sama dengan 240 mm. Dipilih yang terkecil dari kedua hitungan maka dipakai jarak tulangan sama dengan 220 mm kurang dari 224,39 mm maka oke. Kemudian kita menentukan luas tulangan dengan rumus seperempat kali pi kali d kuadrat kali s per s. S nya ini jarak tulangan, dimasukkan angka-angkanya maka menghasilkan 356,999 mm persegi. Untuk tulangan bagi kita menentukan luas tulangan perlunya dengan cara 20% kali ASU dan 0,002 kali B kali H. Dimasukkan angka-angkanya. Kemudian luas tulangan bagi 70 mm dan 240 mm kuadrat. Dari kedua hitungan ini dipilih yang terbesar yaitu 240 mm kuadrat. Untuk jarak tulangan masih sama seperti tadi yaitu seperempat kali pi kali d kuadrat kali s per luas tulangan perlu, maka dihasilkan 117,810 dan s dihitung juga dengan cara 5 kali 9. 5 kali 120 sama dengan 600 mm. Dipilih yang terkecil dari kedua hitungan ini dan dibulatkan ke bawah. Jadi saya ambil 115 sudah kurang dari 117,810. Jadi oke. Kemudian menghitung luas tulangan dengan jarak 115. Rumusnya masih sama seperti tadi yaitu lalu menghasilkan 245,864 mm persegi. Jadi kesimpulannya pada tulangan tumbuhan arah IX dipakai tulangan pokok D10 jarak 220 dengan luas tulangan 356,999 dan tulangan bagi D6 jarak 115 dengan luas tulangan 245,864. Kemudian kita menghitung tulangan lapangan arah IX menggunakan momen lapangan arah X ya. Dari tabel tadi 5,4997 kN/m. Tentukan DS dengan cara 20 per 10 per 2. 10 ini diameter tulangan menghasilkan 25 mm dan D 120 min DS 120 min 25 dihasilkan 95 mm. Kemudian menghitung K masih dengan rumus yang sama, dimasukkan angkanya, momen dimasukkan, faktor reduksi juga sama 0,9, B juga per 1 meter, D dari hitungan tadi 95 dihasilkan 0,677, masih kurang dari K max berarti oke. Nah juga dihitung dengan cara yang sama, K nya menggunakan angka yang ini yang dihitung sebelumnya, maka dihasilkan 3,076. Dan menghitung tulangan pokok tulangan lapangan ya, tulangan pokok. Kita menentukan luas tulangan perlu. Tulangan perlunya dengan rumus yang sama dihasilkan 172,013 mm persegi. Karena Fxnc kurang dari 31,36 maka luas tulangan perlu juga dihitung dengan 1,4 per Fy kali B kali D. Dimasukkan angka-angkanya, B juga per 1 meter maka 1000, D menggunakan 95, Fy 380 sama dengan 350 mm persegi. Dipilih yang terbesar dari kedua hitungan tadi maka dipilih 350 mm persegi. Kemudian untuk jarak tulangan dihitung dengan cara yang sama, didapatkan
hasil 224 dan 240. Dipilih yang terkecil dari kedua hitungan ini, maka dipilih 220. Ini dipilih yang terkecil lalu dibelating ke bawah ya. Yang penting kurang dari 224,399. Untuk luasan tulangan dengan jarak 220 didapatkan 356,999. Maka kesimpulannya dipakai tulangan lapangan dengan tulangan pokok D10 jarak 220 dengan luas tulangan 356,999 mm persegi. Dengan kemudian menghitung penulangan pada arah bentang IY. Caranya masih sama semua, menggunakan hanya beda ada momen. Menggunakan momen tumpuan Y untuk menghitung tulangan tumpuan. Menentukan K, kemudian menghitung tulangan pokok tumpuan ya. Jadi pertama kita menentukan luas tulangan perlu, kemudian jarak tulangan, kemudian menghitung luas tulangan. Sini hasilnya 327,249 mm persegi dengan jarak 240. Untuk tulangan baginya juga masih sama seperti arah IX tadi, dihasilkan luas tulangan 245,864. Pada arah IX tulangan tumbuhan digunakan tulangan pokok D10 jarak 240 dengan luas 327,249 mm persegi dan tulangan bagi D6 jarak 115 dengan luas 245,864 mm persegi. Kemudian menghitung tulangan lapangan arah Y menggunakan momen lapangan arah Y dari tabel tadi. Masih sama caranya, menentukan tulangan pokok, menentukan luas tulangan perlu, menentukan jarak tulangan, rumusnya masih sama semua. Kemudian dipilih yang terkecil dengan dapat jarak 240. Ini disamakan dengan tulangan tumbuhan karena agar dalam pemasangan di lapangan ini mudah dan menghemat tulangan. Kemudian jadi dipakai tulangan lapangan menggunakan tulangan pokok D10 jarak 240 dengan luas tulangan 327,249 mm persegi. Kemudian pada gambar penulangan ini ada tampak depan arah Y ya. Arah Y ini adalah daerah tumbuhan, daerah tumbuhan, ini juga daerah tumbuhan. Dan yang bawah ini adalah daerah lapangan. Yang manjang ini adalah tulangan pokok arah Y, dan ini adalah tulangan. Yang titik kecil ini adalah tulangan bagi arah Y yang dihitung tadi dapat D6 jarak 115 dan tulangan pokok tumbuhan D10 jarak 240. Dan untuk tulangan lapangan arah Y ini adalah tulangan pokok yang manjang. Menggunakan hitungan tulangan pokok arah Y tadi dapat D10 jarak 240 dan yang titik-titik ini adalah tulangan pokok arah X. Didapatkan dari hitungan tadi D10 jarak 220. Kemudian untuk tambah atasnya ini adalah IX dan ini IY dan ini arah Y ya. Untuk yang tepi ini adalah tulangan untuk tepi ini adalah tulangan bagi arah Y. Kemudian yang ini adalah tulangan bagi
arah X ya, tulangan bagi arah X. Dan ini adalah tulangan lapangan, ini adalah tulangan lapangan arah Y, tulangan pokok. Ini juga tulangan pokok arah Y, tulangan lapangan. Kenapa jaraknya 480? Karena di sini menggunakan tulangan terusan yang ditekuk. Jadi dari tumbuhan kemudian ditekuk menjadi tulangan lapangan untuk menghemat tulangan. Kan ini ada 2, berarti nanti ketemunya tetap 240 jaraknya ya untuk yang lapangan. Tapi untuk yang tumbuhan ini kan jaraknya 480 nanti jadinya, terus ditambahin yang tulangan tumbuhan ini, maka jaraknya akan menjadi 240. Kemudian yang untuk arah X juga sama. Ini adalah tulangan lapangan ya, tulangan lapangan arah IX, dan ini adalah tulangan tumbuhan arah IX, tulangan pokok. Dan ini juga ditekuk untuk menghemat. Jaraknya di 10 440, nanti ketemunya juga 220. Kemudian yang tumbuhan ditambahkan juga jarak 440, nanti ketemunya yang tumbuhan juga bisa 220. Untuk tandanya ini yang arah ke bawah, ini adalah tulangan atas urutan kedua dari atas. Kemudian yang ini adalah tulangan atas urutan ke-1 dari atas. Kemudian yang arah ke bawah ini adalah tulangan atas urutan kedua dari atas. Ini juga sama ya, sama tadi. Terus ini yang arah ke atas ini adalah tulangan bawah urutan kedua dari bawah. Ini juga sama. Kemudian yang ini arah ke kiri. Arah ke kiri ini adalah tulangan bawah urutan ke-1 dari bawah. Yang arah ke kanan ini adalah tulangan atas urutan ke-1 dari atas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.